Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh melalui video pembelajaran. Yang akan kalian pelajari hari ini yaitu tema 8 subtema 2. Tema 8 lingkungan dan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan. Semoga kalian hari ini masih tetap sehat dan semangat. Nah, ini seperti biasa ada kata mutiara untuk penyemangat kalian dalam belajar. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kalau kalian menyiapkan hari ini setiap harinya, yaitu selalu belajar dan belajar, maka masa depan kalian akan menjadi milik kalian seutuhnya. Artinya kalian akan menggapai kesuksesan. Seperti biasa, pada muatan pelajaran yang pertama yaitu PPKN, mengenai keragaman keunikan yang ada di Nusantara. Ini ada 5 contoh dari berbagai daerah. Yang pertama yaitu ritual tiwah. Upacara tiwah dilakukan oleh suku Dayak Kalimantan Tengah untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal, yang bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Nah, itu adalah sebuah kepercayaan yang ada pada keunikan masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah. Berikutnya yaitu tradisi potong jari. Apa itu tradisi potong jari? Tradisi ekstrim ini dilakukan oleh suku Dani Papua sebagai bentuk duka cita atas anggota keluarga yang tiada dan disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Berikutnya yaitu upacara tabui. Apa itu tabui? Yaitu tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun setiap hari Asyura atau 10 Muharram, menjadi simbol rasa duka yang mendalam terhadap cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu cucu Hasan Hussein. Nah, ini selanjutnya tradisi Dukderan. Apa itu tradisi Dukderan? Yaitu tradisi ini digelar menjelang bulan puasa di kota Semarang sebagai penanda bahwa bulan puasa telah datang, berupa arak-arakan warok sebagai bintang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, dan bersisik emas. Kemudian sekatenan. Sekatenan yaitu kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 bulan Maulid, yaitu bulan Hijriah. Selanjutnya yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai peristiwa non-fiksi. Ini ada salah satu contoh cuplikan dari surat kabar. Pengertian dari non-fiksi yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi atau bukan hayalan. 2. Gaya bahasa, menggunakan bahasa denotasi atau bahasa yang sesungguhnya. 3. Bentuknya yaitu berupa informasi atau pengetahuan yang berbentuk diagram, materi, tabel, dan lain-lain. Nah, ini ada contohnya: karangan eksposisi, argumentasi, fungsional, opini, esai, biografi, memoir, jurnalistik, dan lain-lain. Nah,
pada contoh ini yaitu yang berjudul Suara yang Membawa Kedamaian. Nah, isi dari bacaan ini, wacana ini adalah sebuah peristiwa non-fiksi, artinya dia berupa tulisan-tulisan argumentasi, tulisan-tulisan berupa pandangan, opini yang membahas tentang suatu hal. Dalam hal ini membahas sebuah kedamaian dalam menyambut bulan Ramadan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini disebut sebagai non-fiksi karena merupakan sebuah tanggapan dari seorang ahli mengenai bidangnya. Nah, sehingga disebut non-fiksi. Bahasa-bahasa yang digunakan tentunya bahasa yang nyata, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau biasa disebut dengan bahasa denotasi. Bentuk dari non-fiksi itu bisa berupa bacaan, informasi, pengetahuan seperti ini, bisa berbentuk diagram, materi, tabel, dan lain sebagainya. Grafik juga itu menyebutkan mengenai suatu hal, data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu yaitu non-fiksi. Nah, berikutnya yaitu muatan pelajaran IPA masih mengenai sistem daur air atau proses daur air. Pengertian dari berbagai macam tahap proses daur air yaitu ada 4 tahap ya. Yang pertama yaitu evaporasi atau biasa disebut dengan penguapan air. Apa itu? Seluruh air di permukaan laut maupun di daratan menguap ke atmosfer dan menjadi awan sebab energi panas matahari. Air berpindah dari hidrosfer ke atmosfer. Artinya di sini sepanjang tahun air seluruh permukaan bumi yang tergenang oleh air, baik itu di lautan maupun di daratan, itu terkena pancaran energi matahari, sehingga dari panas matahari itu dia menguap ke atas. Artinya dari bentuk hidrosfer berupa air, dia menguap ke atmosfer yaitu berupa gas atau bintik-bintik uap air. Nah, ketika dia sudah naik ke atas, maka dia mengalami yang namanya tahap proses kondensasi. Apa itu kondensasi? Yaitu pengendapan uap air atau mendung, ya, yaitu uap air hasil evaporasi tadi yang menguap ke atas muncul sebagai awan atau embun akan menuju atmosfer, yaitu di langit. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan menjadi bintik-bintik air yang turun atau disebut presipitasi dalam bentuk hujan salju atau hujan es. Nah, jadi keadaan atau penampakan dari kondensasi yaitu berupa gumpalan-gumpalan uap air atau biasa kita sebut sebagai mendung, karena uap air itu saking banyaknya berkumpul, dia menjadi kehitam-hitaman. Berikutnya, ketika dia sudah mendung mengalami kondensasi, dia seterusnya yaitu mengalami presipitasi atau hujan, disebut dengan hujan, yaitu hasil kondensasi tadi mengembang menjadi penggabungan besar untuk menopang udara yang naik menjadi bentuk hujan es atau salju. Artinya udara yang naik ini udara menjadi dingin ya, sehingga dia kemudian turun menjadi bentuk hujan atau hujan es salju. Nah, ketika hujan ini air itu turun mengalami presipitasi atau turun ke bumi, maka dia mengalami tahap yang terakhir yaitu infiltrasi atau peresapan air. Apa itu? Air hasil presipitasi tadi, hujan, bergerak ke dalam tanah
ketika dia turun ke permukaan bumi ya, bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Artinya muka air tanah itu di sini ya, hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Ketika dia turun hujan, dia turun ke permukaan tanah dan masuk melalui celah-celah pori-pori tanah ke dalam ini ya, kemudian merembes, meresap, memasuki muka air tanah dan seterusnya menuju pada sistem air permukaan. Air permukaan itu artinya dia bisa mengalir berbentuk aliran sungai, berbentuk aliran sumber mata air yang kesemuanya itu akhirnya dia sebagian masuk ke laut. Nah, sehingga disinilah dia kemudian mengalami proses berikutnya, kembali pada proses berikutnya yaitu evaporasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikian yaitu proses daur air. Selanjutnya kita masuk pada muatan pelajaran IPS, yaitu mengenai usaha ekonomi perorangan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara perseorangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini disebut usaha ekonomi perorangan. Apa saja itu? Yaitu usaha pertanian atau perkebunan. Pengertiannya yaitu usaha pertanian atau perkebunan yang dikelola perorangan dengan modal yang terbatas. Contohnya yaitu komoditas padi, jagung, tebu, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian usaha industri kecil, yaitu usaha industri rumahan dengan modal relatif kecil. Contohnya mebler, kain tenun atau batik, dan lain-lain. Kemudian usaha perdagangan, usaha yang berkaitan dengan kegiatan jual beli suatu barang, yaitu contoh toko sembako dan lain-lain. Kemudian usaha jasa yaitu usaha perseorangan yang berkaitan dengan jasa, tenaga maupun keterampilan yang dikeluarkan oleh perseorangan tersebut. Contohnya penjahit, ojek, tukang batu, dan lain-lain. Nah, ini contoh gambar dari pertanian atau perkebunan. Kemudian ini gambar usaha industri kecil, yaitu berupa industri kain, batik yang biasanya ada di rumah-rumah. Kemudian usaha perdagangan, di sini ada jualan rujak cingur atau pecel dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Semua yang bergerak dalam usaha jual beli disebut usaha perdagangan. Nah, ini contohnya ada tukang cukur yang sedang mencukur rambutnya Pak Presiden. Ini disebut usaha jasa, sebab orang ini melakukan seorang sendiri atau perseorangan yang mengeluarkan jasa keterampilannya, yaitu berupa keterampilan mencukur. Berikutnya yaitu usaha ekonomi kelompok. Artinya semua kegiatan ekonomi yang dijalankan secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Di sini ada 6 jenis usaha ekonomi kelompok. Yang pertama firma. Apa itu firma? Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok beranggotakan minimal 2 orang yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Kemudian CV, yaitu usaha ekonomi yang dikelola beberapa anggota dengan modal yang didapat dan dikembangkan bersama penanam modal usaha. Artinya ada orang yang ikut usaha di sini dengan memberikan modal berupa nominal sekian rupiah misalkan. Pengusaha yang menjalankan CV ini bertanggung jawab kepada penanam modal. Kemudian PT, yaitu perusahaan dengan modal penjualan saham atau surat berharga dalam kepesertaan penanam modal. Nilai nominal pada saham merupakan dividen keuntungan pemegang saham. Nah, yang dimaksud saham ini adalah sebuah surat berharga yang mempunyai nilai nominal rupiah. Ketika dirupiahkan, dia mempunyai nilai yang cukup tinggi, itu namanya saham yang ada pada PT atau perseroan terbatas.
Kemudian perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang dibangun dan dikelola oleh dari modal anggota pemerintahan, anggaran pemerintah daerah yang bertujuan untuk memajukan perekonomian rakyat daerah, utamanya pada sektor optimalisasi tenaga lokal daerah. Kemudian BUMN, menurut UU nomor 19 tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagiannya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terdiri dari Persero dan Perum, contohnya PT KAI, PT Mandiri, PT Telkom, dan lain-lain. Terakhir yaitu koperasi, yaitu usaha bersama di bidang ekonomi yang beranggotakan orang banyak yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi terdiri dari koperasi simpan pinjam, konsumsi, produksi, jasa, dan serba usaha. Selanjutnya yaitu SPDB mengenai tarian daerah. Nah, di sini ada saya juduli sebagai pesona tarian daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 34 provinsi yang menyebar di seluruh Indonesia, ini saya kutip, saya ambil 10 provinsi saja dari perwakilan bermacam-macam pulau ya. Yang pertama yaitu tari saman dari Nangro Aceh Darussalam, kemudian tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari piring dari Sumatera Barat, tari pendet dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari lenggo dari Nusa Tenggara Barat, tari perang dari Kalimantan Timur, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari cakalele dari Maluku, terakhir yaitu tari suwangi dari Papua. Nah, ini kalian harus cukup mengenal minimal 10 nama tari-tarian daerah dari seluruh Indonesia. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran jarak jauh untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap sehat dan semangat dalam belajar, anak-anak hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.